Nama saya Muhammad Ikhwan, saya dari Indonesia. Saat ini bekerja di Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK. Posisi sekarang sebagai Direktur Eksekutif Nasional. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK ini dideklarasikan atau dibentuk pada tahun 2010 oleh jaringan CSO dari Aceh sampai Papua yang mandat awalnya itu adalah memantau memerangi pembalakan liar melalui pemantauan SVLK, kemudian menyusun laporan dan menerbitkan laporan-laporan sebagai bahan kampanye dan juga mendorong adanya perubahan regulasi yang lebih berpihak terhadap kelestarian hutan seperti itu. Teknologi ini kami gunakan sebagai dasar kami dasar informasi awal sebelum melakukan pemantauan lapangan dan juga sebagai salah satu bukti komplain kami, misalnya ke penegak hukum, ke lembaga sertifikasi pemerintah gitu, bagi misalnya perusahaan-perusahaan yang mereka masih menggunakan kayu-kayu ilegal itu kan, yang kemudian dipasarkan baik di domestik maupun internasional. JPIK memposisikan selama 3 tahun terakhir bahwa masyarakat adat atau lokal sebagai pelaku utama pemantau independen, karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan hutan, paling dekat dengan hutan sebagai penopang kehidupan mereka. Kalau kemudian hutannya rusak atau tata kelola hutan ini juga rusak, mereka yang akan terkena dampak yang paling utama. Dan ini cukup efektif untuk kemudian secara berkelanjutan mereka akan continue melakukan pemantauan. Kami melibatkan masyarakat adat atau lokal yang ada di Kalimantan. Jadi kita latih pelatihan penggunaan GFW bersama masyarakat adat atau lokal. Mereka bersama-sama menghalau adanya praktek illegal logging. Jadi praktek illegal logging itu kemudian dihalau oleh masyarakat adat atau lokal yang karena mereka itu sebelumnya nggak pernah terjadi banjir, longsor karena hutannya rusak. Mereka terjadi banyak kebanjiran sering di Kalimantan gitu, dan mereka menghambatnya. Dan tidak hanya berhenti mereka menghambat, tapi kemudian mereka dengan teman-teman JPIK melaporkan penegak hukum. Dan akhirnya ditindak sampai diseret ke pengadilan, sampai mereka mendapatkan ganjaran pidana termasuk denda sampai 3, sekian miliar. Pekerjaan pemantauan hutan itu eskalasinya akan lebih besar ketika kita menempatkan masyarakat adat lokal, masyarakat yang berada di sekitar kawasan misalnya hutan, kemudian konsesi, perusahaan itu sebagai aktor utama sebagai pemantau independen. Karena dengan mereka sebagai pemantau independen, mereka juga punya bergaining posisi gitu ya. Monitoring tidak hanya berhenti di monitoring gitu ya, tapi kemudian pekerjaan-pekerjaan untuk menyusun laporan, menerbitkan laporan sebagai bahan kampanye, dan juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian. Ke depan 2-3 tahun JPIK akan memfokuskan untuk merekrut anak-anak muda yang mereka umur sekitar 17 tahun sampai 29 akan kita latih menjadi pemantau independen kehutanan. Kami punya target 2-300 ya kira-kira ya, anak-anak muda di Indonesia yang mereka punya punya ketertarikan pada pelindungan hutan. Kita mau ajak mereka untuk kita tingkatkan kapasitasnya. Kita akan berikan satu transformasi pengetahuan mengenai kehutanan, mengenai advokasi kehutanan. Bagi kami warga Indonesia, hutan adalah hutan yang cukup luas dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah merupakan salah satu bentuk keagungan Tuhan yang itu harus dijaga, dilestarikan gitu. Sehingga bagi saya, siapapun yang melakukan perusakan hutan itu adalah
dia telah mencederai salah satu keagungan Tuhan berupa hutan.